Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Rahman dari semester 5 Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pergeseran agregat dalam kebijakan moneter di Indonesia dari mata kuliah Ekonomi Makro. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubahan jumlah uang yang beredar atau money supply dan tingkat bunga atau interest rates untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat demand dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pasokan uang harus tumbuh pada tingkat yang tetap, bukan sedang diatur dan diubah oleh otoritas moneter. Definisi kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter adalah upaya otoritas moneter suatu negara mengontrol suplai uang atau tingkat bunga untuk mempengaruhi indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter ada yang ekspansif atau kontraktif, di mana kebijakan ekspansif meningkatkan pasokan uang total di perekonomian lebih cepat dari biasanya, sementara kebijakan kontraktif meningkatkan pasokan uang lebih lambat dari biasanya atau bahkan menyusut. Yang ketiga adalah kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro melalui permintaan agregat. Kebijakan lain yaitu kebijakan pemerintah melalui agregat. Siklus kebijakan moneter. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle atau siklus bisnis, yaitu siklus kegiatan ekonomi. Dalam kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami boom, yaitu perkembangan pesat. Tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami depression atau slump, yaitu perkembangan yang melambat. Fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat mempengaruhi perekonomian, yaitu permintaan agregat melalui kebijakan moneter. Peran dari kebijakan moneter dalam kebijakan ekonomi makro dapat mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai bentuk otoritas moneter dalam usaha untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar, JUB, dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Fungsi kebijakan moneter yang berikutnya, dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, diantaranya dengan melakukan peningkatan jumlah uang beredar. Sementara itu, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dengan melakukan penurunan jumlah uang yang beredar. Yang berikutnya, penerapan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dijadikan sebagai alat untuk mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu dengan beberapa instrumen-instrumen kebijakan yang sudah ditentukan oleh kebijakan. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan kebijakan rules atau kebijakan discretion. Kebijakan moneter yang dijalankan melalui permintaan agregat. Penentuan suku bunga yang meliputi suku bunga kebijakan, suku bunga lending facility LF, dan suku bunga deposit facility DF. Yang kedua, manajemen nilai tukar yang meliputi interferensi fallacy dan term deposit fallacy. Yang ketiga, manajemen likuiditas yang meliputi giro wajib minimum GWM, kredit atau pembayaran. Yang keempat, manajemen pengelolaan arus modal yang meliputi minimum holding period, net open position, dan tax atau pajak.
Yang kelima, pengelolaan devisa yang meliputi kecukupan cadangan devisa dan imbal hasil optimal. Yang keenam adalah pengembangan pasar uang dan pasar falas yang meliputi dalam dan luar deep and board dari pasar falas. Kemudian penerapan kebijakan moneter berdasarkan pola distraction. Yang pertama ada money growth, yaitu pertumbuhan uang beredar. Rule ini menyertakan mekanisme feedback, yaitu umpan balik dalam melakukan koreksi secara bertahap terhadap kesalahan yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah interest rate, yaitu suku bunga. Rule yang menyertakan mekanisme feedback dengan bank sentral untuk merubah suku bunga dengan berdasarkan pada deviasi perkembangan inflasi dan output terhadap tingkat yang ditargetkan. Yang berikutnya adalah kasus kebijakan moneter. Pada tahun 2016, dua peristiwa penting di bidang ekonomi terjadi dalam waktu berdekatan. Pada pekan pertama, pemerintah berhasil merampungkan RAPBNP 2016, yaitu skenario tanpa undang-undang tax amnesty adalah perlambatan ekonomi domestik dan merosotnya harga komoditas pasar global dan membuat postur penerimaan menyusut. Berikutnya pada pekan kedua, peristiwa sektor moneter terjadi pada Bank Indonesia (BI) yang mengumumkan perubahan instrumen kebijakan moneternya yang berlangsung pada 19 Agustus 2016, yaitu instrumen suku bunga acuan tidak lagi menggunakan BI rate melainkan BI 7 days reverse repo rate. Adapun kasus pekan pertama, yaitu kasus pekan pertama pemerintah yang merampungkan RAPBNP 2016, yaitu skenario tanpa undang-undang tax amnesty adalah perlambatan ekonomi domestik. Tingginya kebutuhan agregat menyebabkan pergeseran dari pos-pos pengeluaran lain dan pos penerimaan tertentu yang akan dialokasikan ke belanja modal, dan yang menjadi korban pergeseran yaitu belanja kementerian atau lembaga dan untuk subsidi seperti BBM, listrik, solar, dan gas. Sehingga efisiensi ketat pada pos-pos belanja dilakukan dengan RAPBNP 2016 dengan Undang-Undang Tax Amnesty yang melakukan perlambatan ekonomi domestik untuk menekan pelebaran defisit. Kemudian kasus pekan kedua peristiwa sektor moneter pada Bank Indonesia yang mengumumkan perubahan instrumen kebijakan moneter pada 19 Agustus 2016, yaitu suku bunga acuan tidak lagi menggunakan BI rate, melainkan BI 7 days reverse repo rate. Kebijakan mengubah BI 7 days repo rate menjadi suku bunga acuan secara implisit menjadi pengakuan inefektivitas BI rate dalam mengontrol kegiatan ekonomi nasional. Karena dari sisi moneter, angka inflasi yang ditargetkan BI selama 11 tahun jarang tercapai. Dalam BI 7 days repo rate, suku bunga transaksi atas penjualan SUN, yaitu surat utang negara, dari Bank Indonesia kepada perbankan dengan syarat akan dibeli pada jangka waktu tertentu. Artinya suku bunga transaksi di pasar SUN menjadi jangkar alih-alih inflasi bagaimana penentuan dari Bank Indonesia rate. Sekian, terima kasih dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.